Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Pada video kali ini kita akan membahas soal jawab mengenai resultan gaya gravitasi dengan angka yang berbeda seperti soal pada video 6.1 nomor 1. Mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 1 dari latihan 6.1. Sebenarnya hanya saya rubah di sini angka akar 3-nya di luar huruf A gitu ya, supaya kita gampang melakukan perhitungannya. Nah, kalau dengan soal yang lebih sederhana seperti ini, diharapkan kalian bisa lebih ngerti gitu. Nah, ini saya misalin aja dulu, ini dengan titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, 3 partikel diletakkan di titik-titik sudut suatu segitiga siku-siku. Hitung besar dan tangan arah resultan gaya gravitasi yang bekerja pada partikel bermasa M. Ada 2 partikel yang bermasa M di sini, partikel A atau partikel B. Jadi kita 2 kali nanti ngitung gayanya di sini ya. Nah, kita cari dulu resultan di titik A. Kita akan cari resultan gaya di titik A. Caranya kayak gimana? Yang pertama, itu kita cari dulu gaya yang terjadi di muatan A akibat tarikan benda C. Kita namakan ini dengan FAC. Dan tarikan oleh benda B kita namakan dengan FAB. Berarti di sini FAC itu akan sama dengan G dikali massa benda A-nya tuh M, massa benda C-nya itu adalah 2M, per akar 3A dikuadratkan jadi 3A kuadrat gitu ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita cari dulu gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B. Itu jadi G dikali massa benda A itu M, massa benda B juga M, per A kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 2/3 G M kuadrat per A kuadrat. Ini G 1 kali G M kuadrat per A kuadrat. Buat cari resultannya, karena tegak lurus, maka di sini kita akarin FAC pangkat 2 tambah FAB pangkat 2. Nah, ini karena sama-sama GM kuadrat per A kuadrat, jadi saya mainin angkanya aja. Di perhitungan nanti hasil akhirnya tinggal kita tempelin sama GM kuadrat per A kuadrat. Jadi buat cari F resultannya di sini, yang akan sama dengan akar 2/3 kuadrat itu adalah 4/9. 4/9 tambah 1. Ini hasilnya 13/9. Kalau kita keluarin, ini adalah akar 13/3. Jangan lupa tempelin sama GM kuadrat per A kuadrat gitu ya. Dan udah gitu di sini kita suruh cari arahnya. Arahnya adalah tan theta yang dibentuk oleh sudut AC dan sudut AB, berarti yang vertikal dulu baru dibagi yang horizontal. Jadi tan theta-nya sama dengan FAC per FAB di sini. FAC-nya berapa? 2/3. Saya mainin angkanya aja ya. Per 1, ini akan sama dengan 2/3. Ya udah, ini dapat tan theta-nya 2/3 dan besar gayanya adalah akar 13/3. Oke, sekarang kita cari yang di benda B. Kemudian untuk yang di titik B sekarang, yang sama-sama punya massanya M. Nah, lihat di titik B, benda di titik B di sini mendapatkan tarikan dari benda A dan mendapatkan tarikan dari benda C ya. Berarti ini FBA, yang ini FBC. Kita cari dulu FBA di sini. FBA di sini kita tinggal tulis FBA sama dengan FAB yang tadi kita udah hitung. 3 kali M, benda B dan benda A.
Benda B masanya M, benda A masanya M per A pangkat 2. Jadi ini G M kuadrat per A pangkat 2 ya. A kuadrat. Sekarang kita cari FBC. FBC sama dengan G dikali bendanya yang pertama bermasa M, benda kedua bermasa 2M dan terpisah sejauh akar 3. Dikuadratin kan 3 tambah 1. Akar 4 ya, jadi 2A pangkat 2. Sorry, ini 2A ya. Akar 3 jadi 3 tambah 1 akar 4 kan 2 ya. Akar A kuadrat A gitu ya. G M kali 2M per angka pembandingnya ini berapa? R kuadrat. Berarti 2A dikuadratkan itu akan jadi 4A pangkat 2 gitu. Nah, di sini tinggal setengah kali G M kuadrat per A kuadrat. Ini angka pembandingnya adalah 1. Ini angka pembandingnya. Bukan angka pembanding, koefisiennya maksud saya. 1,5. Jadi untuk mencari resultannya kita tinggal tentuin sudut theta. Sudut theta udah pastikan sudut theta di sini kita bisa tahu karena ini adalah A, ini adalah 2A, maka sudut tetanya di sini pasti 60 derajat gitu. Nah, untuk mencari F resultannya di sini sama dengan akar dari GM kuadrat per A kuadratnya nggak usah ikut. Ini kan kalau rumus vektor AB. Sorry, ini FBA kuadrat tambah FBC kuadrat terus tambah 2FBA kali FBC cos theta. Kita masukin aja angka-angkanya di sini ya supaya gampang hitungnya. Nanti kita tinggal tempelin sama GM kuadrat per A kuadrat. Jadi si koefisiennya itu GM koefisiennya aja yang kita masukin di sini. Angka-angkanya gitu. Jadi akar 1 kuadrat tambah setengah dikuadratin kan 1/4 ya. Setengah kuadrat tambah 2 kali setengah kali 1 kali cos 60 itu adalah setengah. Ini kita bisa coret. Ya, 1 tambah 1/4 tambah setengah. 5/4 tambah setengah. Akar 7/4 ya. Kan 1 dikuadratin 1 ya. Tambah di sini 1/2 dikuadratin ini jadi hasilnya 1/4 tambah ini setengah gitu ya. 2/4 berarti ini 7/4. Akar 7/2 gitu. Atau setengah akar 7 G M kuadrat per A kuadrat. Ini juga sama ya, kita tinggal tambahin ini jadi GM kuadrat per A kuadrat gitu. Nah, sekarang kita tentuin arahnya berapa. Karena kita udah tahu sudutnya 60 derajat di sini. Kita bisa dengan gampang dapat nilai dari tangen theta. Saya di sini ya. Tan theta sama dengan tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat berapa? Tangen 60 derajat. Ini sama dengan akar 3 gitu ya. Udah didapat jawabannya. Mana jawabannya ini? Arahnya ini, besarnya ini. Gitu.